Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Akuntansi Manajemen, akan menjelaskan tentang peran, sejarah, dan arah perkembangan akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi manajemen. Sebelum tahun 1914, akuntansi manajemen menekankan pada perhitungan biaya produk dan menggunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan strategis. Namun, sejak tahun 1925, pendekatannya berubah menjadi pendekatan perhitungan biaya, persediaan agar dapat dilaporkan ke pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan. Manajer dan perusahaan bersedia menerima informasi biaya rata-rata secara agregat atas setiap produk karena mereka merasa tidak membutuhkan informasi biaya dari setiap produk yang lebih terperinci dan akurat mengenai setiap produk. Nah, kemudian dengan meningkatnya keanekaragaman jenis produk, maka timbul keinginan untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi yang ada. Hingga akhirnya, pada tahun 1990-an, sistem akuntansi manajemen pada saat itu dirasa tidak mampu lagi melayani kebutuhan yang ada, sehingga diperlukan perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat untuk memungkinkan manajer meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mengurangi biaya. Di sini kami akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Dan ada juga arah akuntansi manajemen. Apa itu arah akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai bagi pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan waktu. Hal ini menandakan bahwa informasi tentang aktivitas rantai nilai dan pengorbanan pelanggan, atau seperti biaya pasca pembelian, harus dikumpulkan dan tersedia. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang proses manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Manajemen organisasi menentukan tujuan serta mengidentifikasikan strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan strategi yang ditetapkan, termasuk di dalamnya mengembangkan struktur perusahaan untuk membagi berbagai tanggung jawab, tugas, dan wewenang pada masing-masing bagian. Yang ketiga juga ada pengarahan dan pemberian motivasi atau directing atau leading. Apa itu pengarahan? Proses ini melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas organisasi, antara lain melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah rutin, penyelesaian konflik, dan komunikasi efektif. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian berfungsi untuk
memastikan tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas manajerial ini memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Dan di sini kita akan membahas tentang 5 pembahasan akuntansi manajemen. Yang pertama, ada manajemen accounting information system atau sistem informasi akuntansi manajemen. Accounting information system atau sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen organisasi atau sumber daya manusia dan modal yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan pengambil keputusan yang relevan, akurat, dan efisien bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lain yang menjadi kebutuhan atau kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang manajemen accounting dan financial accounting atau akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berhubungan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan berhubungan dengan penyediaan, pengeluaran, bagi pengguna eksternal dengan menggunakan kegiatan ekonomi sebagai masukan serta proses yang memenuhi aturan dan konversi tertentu. Yang ketiga, ada current focus of management accounting atau fokus akuntansi manajemen saat ini, yaitu fokus sistem akuntansi manajemen telah diperluas agar memungkinkan para manajer melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan mengelola rantai nilai atau value chain perusahaan. Dan yang keempat, ada the role of the management accountant atau peran akuntan manajemen, yaitu mendeskripsikan peran akuntan manajemen dalam organisasi. Terdapat 2 posisi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada posisi lini. Apa itu posisi lini? Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi. Dan yang kedua ada posisi staf. Apa itu posisi staf? Posisi yang sifatnya mendukung dan tidak bertanggung jawab langsung. Dan yang terakhir, yang kelima, ada manajemen accounting and ethical conduct atau perilaku etis bagi akuntan manajemen, yaitu menjelaskan pentingnya perilaku etis bagi manajer dan akuntan manajemen. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar, sesuai, dan adil, yaitu 1. Kejujuran, 2. Integritas, 3. Pemenuhan janji, 4. Kesetiaan, dan 5. Keadilan.
Dan di sini kita bisa melihat contoh dari akuntansi manajemen.